Saya melihat sejauh ini Habib Rizik tidak melanggar konstitusi dan biasa-biasa saja, tidak perlu ditakuti. Kalau memang dia berbicara agak keras, saya pikir memang harus ada orang yang berani menyuarakan kebenaran. Pemirsa, spanduk-spanduk ucapan selamat datang mulai marak terpasang di kota Tangerang, Banten. Saudara, kepulangan Rizik Syihab tak dimungkiri membuat lini massa media ramai. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, Polri akan, karena pasti tujuannya baik. Metode dakwah yang diterapkan dari ormas ke ormas yang lain berbeda. NU, Muhammadiyah beda. Begitu juga Tarbiyah serta Hidayatullah. Tapi yang penting adalah substansinya. Kalau merujuk kepada ajaran agama, jelas. Yang pertama itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, untuk mengajak orang agar ingat kepada Allah, maka dia harus menggunakan cara-cara yang bijak, pendekatan yang soft approach. Kemudian yang kedua, wal mau'izah al hasanah, itu dengan cara memberikan peringatan yang baik, masukan yang baik, saran yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, dan memberikan argumentasi yang dapat diterima oleh akal dan tidak bertentangan pula dengan local wisdom. Nah, itu penting. Jadi untuk menilai apakah metodologi dakwah sebuah organisasi itu baik atau tidak, memang agak sedikit abstrak. Tetapi kita yang tinggal di Indonesia punya adat, punya local wisdom. Dengan cara itulah yang kita lakukan sehingga dakwah kita itu tepat sasaran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khotibun nas biqadri uqulihim, ajaklah manusia sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Saya sudah menegaskan yang namanya umat Islam Indonesia itu kan bervariasi. Ada yang kelompoknya ya santai, moderat, ada yang agak sedikit tegas, dan ada juga yang liberal. Nah, pernyataan Pangdam itu antara lain adalah memang kita kalau berbicara tentang keterwakilan tentu saja tidak boleh. Tetapi untuk menyatakan kebenaran, selama itu secara substansinya tidak melanggar, sah-sah saja, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kalau kita merujuk kepada landasan dalam berdakwah adalah kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Apabila ada memang satu kelompok dakwanya agak keras, kemudian yang lain tidak, dan kita mau mengatasnamakan mereka, memang tentu saja dalam sisi kebenaran sah-sah saja, tapi dalam sisi yang lain mungkin perlu ditinjau kembali. Itu sudah banyak sekali yang memberikan komentar. Pangdam ini menyalahi aturan. Itu bukan ranah TNI. TNI itu sesuai dengan undang-undang dan konstitusi adalah menjaga kedaulatan dan keamanan kedaulatan negara kita dari musuh separatis, katakanlah OPM. Ya itulah, selesaikan. Jangan hanya untuk menurunkan baliho Anda menggunakan sesuatu yang tidak masuk akal, menggunakan panser, seakan-akan ingin perang, dan itu yang tidak tepat.
Ya, langsung atau tidak langsung, bukan hanya ulama, intelektual juga ada upaya untuk mengkriminalisasi orang yang menyuarakan pendapatnya berbeda dengan pendapat pemerintah. Ya, seperti ulama Pak Abu Bakar Ba'asyir juga belum dibebaskan. Ya, apabila memang ada ulama yang masih ditahan, ya coba itu bisa dibicarakan. Rekonsiliasi itu langkah yang patut didukung dan diapresiasi oleh kita. Kalau menentukan syarat, saya pikir itu kan setelah, yang penting ketemu dulu, silaturahim dulu, baru kita bahas. Jangan mengajukan syarat dulu, baru ketemu. Ada, jelas terlihat atau tidak terlihat, ada kelompok tertentu yang mungkin ditangkap karena mungkin ceramahnya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ada, pemerintah memiliki persepsi sendiri, maka dianggapnya ulama tersebut menyalahi undang-undang ITE. Undang-undang itu kan sangat elastis. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita ingin melakukan al-musalaha, rekonsiliasi, ya sebaiknya kita silaturahim, duduk bersama dan mencari titik-titik temu di mana saja kesalahpahaman itu terjadi dan bisa kita dengan bebas menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Saya pikir banyak sekali ormas yang tidak terdaftar. Selama ormas tersebut tidak melakukan kekacauan, tidak melanggar undang-undang, tidak mendorong orang untuk melakukan kekerasan, melanggar hukum, saya pikir sah-sah saja. Banyak sekali ormas yang tidak punya legal aspek background, banyak aspek legalnya tidak ada. Nah, oleh karena itu saya pikir memang tidak perlulah kita hanya menyebutkan FPI saja. Tidak adil, banyak juga ormas yang tanpa legal aspek. Kalau menurut saya, kenapa sih harus dipersulit kalau memang tujuan daripada kelompok masyarakat ingin melakukan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, silakan saja. Ada kelompok ormas tertentu yang punya bahkan melakukan kekacauan, tapi dia terdaftar. Yang saya pikir pemerintah harus bijak dan adil. Daripada ditahan, kenapa tidak diberikan saja, nanti diminta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak yang sudah rusak, akhlak yang sudah bobrok. Kita tahu semua sekarang di Indonesia, ya, begitu banyak penyakit masyarakat terjadi, korupsi sedemikian rupa, ketidakadilan, kemudian kezaliman. Ya, kita jangan menutup mata, kita harus mengakui bahwa di sana ada. Kalau ada kelompok tertentu yang bersama, mari kita perbaiki moral anak-anak bangsa. Saya pikir kita perlu apresiasi. Cuman caranya itu bagaimana? Saya pikir nggak ada masalah. Selama silaturahim itu dianjurkan dalam agama, mereka yang memutus dari silaturahim itu tidak akan masuk surga. Udah jelas. Jadi selama masih ada keinginan baik dari kelompok tertentu untuk bersilaturahim, maka kita akan support dan kita apresiasi. Kalau saya jadi presiden, seandainya saya jadi presiden, saya bilang most welcome, you are most welcome, silakan. Karena itu akan meringankan beban dan tugas seorang kepala negara. Banyak yang membantu, mencairkan suasana yang agak sedikit beku, mencairkan sesuatu yang mungkin tersumbat. Itu kan bagus. Silaturahim tidak ada jeleknya.
Tapi orang-orang dari partai politik kan punya persepsi sendiri. Jadi kadang-kadang orang agama ya punya pendapatnya berbeda dengan orang-orang politik. MUI berharap kehadiran Habib Rizik ke Indonesia itu bisa mendorong transformasi nilai-nilai yang lebih mulia bagi bangsa dan umat Islam. Habib Rizik diharapkan lebih tentu saja berdakwah lebih leluasa dengan cara-cara yang baik. Ya mungkin ritme dakwanya yang dulu agak keras bisa disinergikan. Ini tidak berarti bahwa dia tidak boleh menyatakannya hak, silakan saja. Sebagai elemen anak bangsa, hak-hak legitimate beliau itu harus dijamin. Jangan ada upaya kriminalisasi terhadap beliau dengan berbagai macam cara. Cukuplah orang-orang tertentu yang sudah dikriminalisasi karena berbeda sikap dan pandangan dengan pemerintah. Dan kepada para pendukung HRS, ya bersama-sama menjaga aturan dan undang-undang serta konstitusi. Saya melihat sejauh ini Habib Rizik tidak melanggar konstitusi dan biasa-biasa saja, tidak perlu ditakuti. Kalau memang dia berbicara agak keras, saya pikir memang harus ada orang yang berani menyuarakan kebenaran. Saat ini kecenderungan para intelektual dan ulama itu mereka ya amar ma'ruf saja. Ya, amar ma'ruf itu resikonya sedikit, sementara nahi munkar resikonya lebih besar. Nah itulah yang dihindari oleh para ulama dan cerdik pandai. Sementara amar ma'ruf dan nahi munkar seharusnya dilakukan secara paralel.